Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Siti Sumarlin. Hai, tahukah kalian cerita tentang buaya yang baik hati? Atau cerita tentang katak dan kura-kura? Itu semua sebenarnya cerita tentang apa sih? Yuk kita bahas bareng-bareng ya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang teks fabel. Ini dia kade dan tujuan pembelajarannya. Baik, materi yang akan kita pelajari dari kade tersebut adalah: yang pertama, ada pengertian teks fabel. Yang kedua, ada ciri-ciri teks fabel. Dan yang terakhir, ada jenis-jenis teks fabel. Kita bahas bareng-bareng ya. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian teks fabel. Teks fabel merupakan salah satu dongeng yang menampilkan binatang sebagai tokoh utama. Nah, tokoh tersebut dapat berpikir, berperasaan, berbicara, bersikap, dan berinteraksi seperti manusia. Nah, fabel ini biasanya digunakan sebagai kiasan kehidupan manusia untuk mendidik masyarakat. Jadi, fabel itu bersifat didaktis atau mendidik. Baik, sekarang kita lanjut ke ciri-ciri fabel. Yang pertama, tokoh utama dalam teks fabel itu adalah binatang. Jadi ketika ada sebuah cerita kemudian tokoh utamanya binatang, berarti termasuk ke dalam teks fabel. Yang kedua, alur ceritanya sederhana. Yang ketiga, karakter tokoh tidak diuraikan secara terperinci. Kemudian yang keempat, gaya penceritaan itu secara lisan. Dan yang terakhir, terdapat pesan yang terkandung dalam teks tersebut. Nah, itu dia ciri-ciri dari teks fabel. Nah, yang selanjutnya adalah jenis-jenis teks fabel. Dilihat dari waktu kemunculannya, teks fabel dikategorikan menjadi dua, yaitu yang pertama fabel klasik dan yang kedua fabel modern. Kemudian bedanya apa sih antara fabel klasik dan fabel modern? Kita bisa lihat dari ciri-cirinya ya. Kalau untuk fabel klasik, cerita sangat pendek, kemudian temanya sederhana, kental dengan moral, sifat hewaninya masih melekat. Itu untuk fabel klasik. Kemudian fabel modern, ciri-cirinya yaitu cerita bisa pendek atau panjang, kemudian tema lebih rumit, kemudian kadang-kadang berupa epik atau saga. Nah, epik atau saga ini cerita-cerita tentang kepahlawanan, jadi cerita sejarah kepahlawanan gitu ya. Jadi sifatnya itu legendaris sekali. Kemudian yang selanjutnya ciri-cirinya adalah karakter tokoh itu unik. Nah, itu tadi perbedaan antara fabel klasik dan fabel modern. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Baik, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik oleh kalian. Jangan lupa tetap tonton channel ini. Jangan lupa subscribe juga ya. Share, like, komen agar channel ini bisa berkembang. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.